Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Apakah kalian pernah mendengar mengenai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi? Ibu yakin pasti kalian pernah mendengar mengenai pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi. Pada pertemuan kali ini, kita akan memfokuskan pembelajaran kita pada materi pertumbuhan ekonomi. Jangan lupa untuk siapkan buku dan juga alat tulisnya ya, untuk mencatat materi-materi yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini bersama-sama. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi, ciri-ciri pertumbuhan ekonomi, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan juga pengukuran pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Para ahli ekonom telah menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi. Ahli yang pertama adalah Adam Smith. Adam Smith menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan pada tingkat perekonomian suatu negara yang bergantung pada perkembangan jumlah penduduknya, di mana Adam Smith beranggapan dengan meningkatnya jumlah penduduk suatu negara, maka akan meningkatkan produksi dari negara tersebut. Ahli kedua yang menyampaikan pendapatnya adalah Sadono Sukirno. Sadono Sukirno menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat aktivitas ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun, di mana untuk mengetahui perubahannya diperlukan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun dalam suatu negara. Hal ini biasa kita sebut dengan laju pertumbuhan ekonomi. Pendapat yang ketiga disampaikan oleh MP Todaro. Todaro berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses di mana terjadi peningkatan kapasitas produksi dalam perekonomian sepanjang waktu dan dapat meningkatkan peningkatan pendapatan nasional suatu negara. Selanjutnya, pendapat keempat adalah pendapat dari Simon Kuznets. Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan yang terjadi dalam jangka panjang pada kemampuan negara dalam menyediakan beragam komoditas ekonomi di masyarakat. Kemampuan ini bisa tumbuh dan berkembang diiringi dengan adanya perkembangan teknologi, ideologi, serta penyesuaian kelembagaan dari suatu negara. Lalu, apa pengertian pertumbuhan ekonomi secara umum? Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana PDB suatu negara mengalami peningkatan, tanpa memandang apakah peningkatan tersebut lebih besar ataupun lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduknya. Sampai sini, apakah kalian sudah paham dan mempunyai gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi? Ibu yakin kalian pasti sudah mulai memahami dan mempunyai gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri pertumbuhan ekonomi. Menurut Simon Kuznets, terdapat 6 ciri pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, yaitu laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang sangat cepat. Dengan laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang tinggi, maka dapat diindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Yang kedua, yaitu perkembangan produktivitas masyarakat. Semakin produktif masyarakat suatu negara, maka akan meningkatkan produksi barang dan juga jasa pada negara tersebut. Dengan adanya peningkatan ini, dapat diartikan bahwa telah terjadi pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Ciri pertumbuhan ekonomi yang ketiga, yaitu pertumbuhan tingkat struktural yang signifikan. Perubahan struktural pada pertumbuhan ekonomi modern mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke non-pertanian dan dari kegiatan industri ke sektor jasa. Kemudian juga perubahan dalam skala unit produktif, serta peralihan dari perusahaan perseorangan menjadi perusahaan dengan badan hukum.
dan perubahan status kerja bagi para buruh. Lalu, ciri pertumbuhan ekonomi yang keempat adalah terjadinya urbanisasi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan semakin banyaknya penduduk suatu negara yang berpindah dari desa ke daerah kota, di mana urbanisasi merupakan hasil dari industrialisasi. Skala ekonomi yang ditimbulkan pada usaha non-agraris sebagai hasil dari adanya perubahan teknologi yang telah menyebabkan adanya perpindahan tenaga kerja dan juga penduduk secara besar-besaran dari desa menuju kota. Ciri yang kelima, yaitu adanya ekspansi pada negara maju. Pertumbuhan pada negara maju kebanyakan tidak sama, di mana pada beberapa negara, pertumbuhan ekonomi yang modern terjadi lebih awal daripada negara yang lainnya. Hal ini merupakan akibat karena adanya perbedaan latar belakang sejarah dan juga masa lalu ketika ilmu dan juga pengetahuan modern mulai berkembang. Ciri terakhir atau keenam adalah terjadinya arus barang, modal, dan juga manusia antar bangsa atau antar negara di dunia. Sejak kuartal kedua abad ke-19 hingga Perang Dunia Pertama, arus dari barang, modal, dan manusia antar bangsa semakin meningkat. Namun, saat berlanjutnya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, terjadi kemunduran pada arus tersebut. Walaupun begitu, sejak tahun 1950-an mulai meningkat lagi arus barang, modal, dan manusia antar bangsa, di mana salah satu contoh adanya arus barang antar bangsa, yaitu dengan adanya perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara dengan negara yang lainnya. Lalu, arus modal adalah adanya peminjaman modal dari luar negeri bagi suatu negara. Dan arus manusia dapat kita lihat dari adanya pertukaran pekerja antar bangsa, di mana orang dari suatu negara dapat bekerja di negara lainnya. Setelah kita mempelajari ciri pertumbuhan ekonomi, sekarang kita akan membahas mengenai faktor pertumbuhan ekonomi. Apakah kalian siap untuk belajar mengenai faktor pertumbuhan ekonomi? Jika siap, mari kita lanjutkan. Terdapat beberapa faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM. SDM merupakan indikator perkembangan ekonomi suatu negara, di mana SDM mampu mempercepat ataupun memperlambat proses pertumbuhan ekonomi suatu negara. Contohnya adalah saat suatu negara mempunyai jumlah pengangguran yang meningkat terhadap penduduknya, maka negara tersebut akan dinilai mengalami kemunduran perekonomian. Adanya penurunan kualitas pada sumber daya manusia ini akan meningkatkan jumlah pengangguran yang kemudian akan diperburuk dengan semakin menurunnya jumlah lapangan pekerjaan. Peningkatan jumlah pengangguran ini dapat memicu tingginya angka kemiskinan pada suatu negara, yang nantinya hal ini akan mempunyai pengaruh pada permintaan masyarakat atas barang dan juga jasa pada suatu perusahaan, di mana masyarakat akan cenderung lebih menghemat pendapatannya dan hanya akan berbelanja untuk kebutuhan pokoknya saja. Adanya penurunan konsumsi masyarakat dapat menurunkan produksi pada suatu negara, sehingga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Faktor yang kedua adalah sumber daya alam. Semakin kaya sumber daya pada suatu negara, maka akan dapat meningkatkan produksi suatu negara. Adanya peningkatan ini dapat menjadikan faktor pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai contoh, negara kita, negara Indonesia terkenal dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun, walaupun begitu, hal tersebut tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Hal ini karena walaupun SDA Indonesia itu sangat melimpah, namun tidak diimbangi dengan SDM di Indonesia yang memadai, sehingga mengakibatkan kecenderungan Indonesia tidak dapat mengolah dan juga memproduksi SDA-nya secara maksimal menjadi barang produksi yang dapat diimpor ke negara lain. Indonesia hanya mampu mengimpor barang mentahnya saja, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pendapatan dari negara Indonesia.
Faktor ketiga yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu iptek. Dengan adanya perkembangan iptek dapat melahirkan kegiatan produksi, barang dan juga jasa yang semakin efisien. Semakin efisiennya produksi barang dan juga jasa, maka akan semakin meningkatkannya pertumbuhan perekonomian dari suatu negara. Adanya pemanfaatan teknologi yang sudah maju dinilai dengan suatu perusahaan dapat melahirkan produk yang lebih cepat serta efisien. Sebagai contoh, teknologi dalam hal peralatan produksi. Jika digunakan secara tepat, maka akan dapat membantu mengurangi penyerapan tenaga kerja, sehingga anggaran tenaga kerja bisa dipangkas dan juga digunakan untuk keperluan yang lainnya. Namun, penerapan teknologi ini tentunya masih jarang dan sangat sulit diterapkan untuk perusahaan yang sedang berkembang, karena alat berteknologi tinggi umumnya memiliki harga yang mahal dan juga harus diimpor dari luar negeri. Kita lanjutkan pada faktor yang keempat. Faktor keempat adalah inflasi. Inflasi merupakan keadaan di mana tidak terkendalinya laju peredaran uang, di mana inflasi ini akan menyebabkan peningkatan biaya produksi barang yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan biaya produksi akan menyebabkan meningkatnya harga suatu barang. Adanya peningkatan harga membuat masyarakat cenderung tidak membeli barang tersebut. Jika hal itu terjadi, maka akan terjadi penurunan produksi suatu barang pada negara yang bersangkutan. Kemudian, faktor terakhir yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah suku bunga. Tingkat suku bunga juga menjadi pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan akan mengakibatkan adanya peningkatan pendapatan di masyarakat. Apakah sekarang kalian lebih memahami mengenai materi pertumbuhan ekonomi? Jika sudah paham, kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pengukuran pertumbuhan ekonomi. Apakah sudah ada yang tahu bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara? Jika kalian belum mengetahui, mari kita pelajari bersama-sama. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami peningkatan jika produksi barang dan juga jasanya meningkat. Walaupun secara nyata sangat sulit untuk mencatat jumlah unit barang maupun jasa yang dihasilkan setiap periodenya oleh suatu negara. Maka dari itu, digunakan nilai moneter yaitu uang dari barang untuk menghitungnya, yang nantinya akan tercermin dari nilai produk domestik bruto atau PDB dari suatu negara. Mari kita belajar mengenai perhitungan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Rumusnya adalah PT sama dengan PDBRT dikurangi PDBRT-1 dibagi PDBRT-1 dikali 100%. PT adalah pertumbuhan ekonomi pada periode T. PDBRT merupakan produk domestik bruto real periode tahun T. Lalu, PDBRT-1 merupakan PDBR periode tahun sebelumnya. Untuk lebih memahami mengenai perhitungan pertumbuhan ekonomi, mari kita simak contoh soal berikut ini. Jika PDB real tahun 2012 dari negara Y sebesar 1.450 triliun rupiah, sedangkan PDB real tahun 2011 adalah 1.250 triliun rupiah, berapakah besarnya pertumbuhan ekonomi pada negara Y pada tahun 2012 atas dasar tahun 2011? Dari soal ini, kita memiliki angka apa saja? Kita memiliki angka PDB real tahun 2012 yaitu sebesar 1.450 triliun rupiah dan PDB real tahun 2011 yaitu sebesar 1.250 triliun rupiah. Maka, untuk menjawab berapakah besarnya pertumbuhan ekonomi pada negara Y pada tahun 2012, maka kita akan menggunakan rumus PT sama dengan PDB real tahun 2012 dikurangi PDB real tahun 2011 dibagi dengan PDB real tahun 2011 dikali 100%.
Jika kita masukkan angka, maka P 2012 sama dengan 1.450 triliun dikurangi dengan 1.250 triliun dibagi dengan 1.250 triliun dikalikan dengan 100%. Maka kita akan mendapatkan hasil P 2012 sama dengan 200 triliun dibagi dengan 1.250 triliun dikali dengan 100% sama dengan 16%. Jadi, besarnya pertumbuhan ekonomi tahun 2012 negara Y atas tahun dasar 2011 adalah 16%. Sampai sini, apakah kalian sudah mulai paham mengenai pertumbuhan ekonomi dan cara menghitung pertumbuhan ekonomi? Ibu harap setelah kalian melihat video ini, kalian dapat lebih memahaminya. Cukup sekian materi pertemuan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.